andai kau masih di sini, siapa yang bisa menolongku sekarang? Semua, semua berbuat jahat kepadaku. Gak ada, gak ada satupun yang mau membelaku. Halo Nyonya Matilda, apa kabar nih? Gimana? Pengurusannya kemarin ya? Nah, jadi begini Tuan Winat. Awalnya si Lopez itu meminjam uang besar padaku. Lalu aku meminta sertifikat tanah miliknya diberikan kepadaku sebagai jaminannya. Lama sekali dia mengembalikan uang yang dipinjam dengan dicicil. Tapi udah lunas kan? Betul Tuan Winat, sekarang memang sudah lunaslah hutang dia kepadaku. Tetapi sertifikat rumah miliknya masih kutahan. Dan justru aku sudah mempunyai sertifikat satu lagi dari tanah itu, tetapi atas namaku. Ya. Saya sudah tahu soal itu. Kan saya juga yang bantu Nyonya Matilda membuat sertifikat tanah itu atas nama Nyonya Matilda sendiri. Sekarang, apalagi permasalahan yang Nyonya Matilda hadapi? Masalahnya begini Tuan Winat, si Lopez itu sedang mengajukan perkara ini ke pengadilan. Dia mau menuntut sertifikat tanah miliknya supaya bisa kembali lagi ke tangan dia sebagai pemiliknya yang sebenarnya itu. Jadi... Loh, saya bisa bantu apa lagi? Nyonya Matilda jangan lagi bawa-bawa saya ke dalam masalah ini ya. Saya kan sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan masalah Nyonya ini. Tuan Winat tidak bisa lepas tangan gitu dong. Tuan Winat kan sudah ikut menikmati uang solokan atas perkara pemalsuan sertifikat tanah atas namaku ini. Jangan sekali-kali Tuan Winat mencoba mencuci tangan dari masalahku. Oh, jadi Nyonya mengancam saya, ha? Boleh saja Nyonya Matilda menyeret saya lagi ke dalam perkara ini. Asalkan ada pelicinnya. Paham kau Nyonya? Itu soal gampang. Apa sih yang gak bisa aku lakukan? Berapapun Tuan Winat mau, bisa aku berikan. Asalkan posisiku bisa aman di pengadilan nanti. Tuan Bert, tunggu. Ada apa, Tuan Winat? Sepertinya mukamu menunjukkan ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Diam-diam sajalah Tuan Bert. Ini sedikit jatah Tuan. Hah? Cepat, masukkan ke kantong. Apa-apaan ini, Tuan Winat? Gak perlulah Tuan Bert belaga bodoh. Sudahlah, cuma kita yang tahu sama tahu. Nah, kebetulan sekali hakim kita lewat sini. Tuan Lucius, ini bagian untuk Tuan Lucius sebagai hakim. Gila kau Tuan Winat. Kau pikir aku ini hakim gampangan apa? Bagaimana Tuan Bert? Apakah semua berkas dan bukti perkara ini sudah lengkap? Untuk apa lagi semua berkas dan bukti? Kalau amplop itu sudah di tanganmu, Tuan Lucius. Tuan Lucius tentu tahu maksud dari semua ini. Kita berada di pihak Nyonya Matilda. Yang Mulia Tuan Hakim dan anggota persidangan memasuki ruang pengadilan. Tuan Lucius, hakim yang mulia. Bukankah aku yang seharusnya memenangkan persidangan ini? Dan
Hanya sertifikat itu satu-satunya harta benda peninggalan suamiku. Tuan Hakim, belalah saya. Sertifikat itu seharusnya atas namaku, Tuan Hak. Diam kau, Oncom. Sudah jelas-jelas sertifikat yang pemerintah keluarkan adalah atas namaku. Lalu mau apa lagi kau, ha? Kau memang dapat membuat segalanya berubah dengan uangmu. Tapi kau harus mengembalikan milikku. Wanita jahat. Tuan Hakim, di manakah hatimu? Di manakah hatimu berada? Belalah aku. Kasihanilah aku. Untuk apa kau dikasihani? Kau tak mungkin bisa melawan aku. Jelas-jelas sertifikat atas namamu tidak pernah ada. Dan hanya inilah satu-satunya sertifikat asli atas namaku. Kau bisa lihat sendiri ini. Tenang, semua tenang. Sidang akan saya lanjutkan. Kalau tidak, akan saya bubarkan persidangan ini. Nyonya Matilda, kau jelas-jelas bersalah dan mencurangi aku. Diam kau perempuan gila. Tuan Hakim, tolonglah saya. Diam kau Oncom. Tuan Hakim. Kau gila, Lopez. Kau gila. Karena keributan semakin memuncak, maka sidang gelar perkara kali ini saya nyatakan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan untuk itu, saya menyatakan Nyonya Matilda masih menjadi pemilik sah atas tanah yang diperebutkan ini. Kalian lihat semua. Siapa yang memenangkan perebutan tanah ini? Aku. Lihat kau Oncom. Kau dengar sendiri tadi. Akulah pemilik sah atas tanah itu. Aku tidak terima. Tuan Hakim, tolong aku. Belalah aku. Belalah aku, Tuan Lucius. Tolong aku. Kasihanilah aku. Lopez, oh Lopez. Betapa malang betul dia. Betapa gigihnya dia memperjuangkan hak miliknya hingga kediaman Hakim Lucius disambanginya. Tuan Lucius, kau harus membela aku dari si Matilda yang licik itu. Kumohon, belalah aku Tuan Hakim. Tuan Lucius, tolonglah aku. Aku tidak terima Tuan Hakim. Tolonglah aku. Tolong aku, tolong aku Tuan Hakim. Itu milikku. Dia mencurangi aku. Itu milikku Tuan Hakim. Tolonglah aku. Belalah aku. Belah aku Tuan Hakim. Tolong kasihani aku. Tolong kasihani aku Tuan Hakim. Aku tidak terima Tuan Hakim. Tolong aku. Kau gila, Lopez. Pergi kau. Kau gila. Charlotte, usir wanita gila itu. Baik, Tuan Lucius. Hei Lopez, tuanku tidak sudi menemuimu. Pergi kau. Pergi kau Lopez. Tolonglah aku. Belah aku Tuan Hakim. Tolong kasihanilah aku. Tolong kasihanilah aku. Itu peninggalan suamiku. Hei Lopez gila. Sudah kukatakan. Tuanku tidak sudi menemuimu. Pergi kau Lopez. Dia mencurangi aku Tuan Hakim. Tuan Lucius, kau harus membela aku dari si Matilda yang licik itu. Berisik kau, Lopez. Pergi kau. Jangan pernah lagi kau menggangguku dengan suara gaduhmu berteriak-teriak seperti orang gila begitu. Diam kau, Lopez gila. Aku tidak terima Tuan Hakim. Tolonglah aku. Belalah aku Tuan Hakim. Tolonglah aku Tuan Hakim. Tolonglah, aku tidak terima. Aku tidak terima Tuan Hakim. Tolonglah aku. Belalah aku Tuan Hakim. Tolong kasihani aku. Tolong kasihani aku. Aku tidak terima. Sudah kukatakan. Tuanku sangat terganggu. Tuanku tidak sudi menemuimu. Pergi kau. Pergi kau. Pergi kau. Pergi. Baiklah. Biarkan saja. Lepaskan dia. Biarkan dia memohon lagi kepadaku. Nyonya Lopez,
agar kau tidak terus-terusan menggangguku dengan teriakmu yang berisik itu, aku akan menolongmu untuk membela perkaramu di persidangan berikutnya. Apa? Engkau mau mengabulkan permohonanku? Engkau mau membelaku dalam perkaraku ini? Dengan apakah aku harus berterima kasih kepadamu, Tuan Lucius? Akhirnya pintu itu dibukakannya. Seperti itulah sudah sejak lama manusia dirundungi oleh dosa. Dan mereka dengan berbagai cara berusaha mencari pintu yang bisa menuju kepada kelepasan dari dosa, yang berujung pada keselamatan kekal. Mereka seakan menggedor berulang kali demi dibukakannya pintu itu. Sayang disayang, ribuan tahun lamanya pintu itu tertutup rapat. Dan seperti janda yang pada akhirnya berhasil mendapatkan pembelaan atas haknya dari sang hakim, akhirnya pintu itu terbuka jua. Seperti apa sih pintu itu? Tentu bukan pintu kayu atau pintu besi, melainkan dan pintu itu ternyata di pasar, di area penjual burung, Yusuf membeli sepasang merpati ditemani Maria yang menggendong bayi Sang Immanuel. Burung-burung. Burungnya Pak, silakan untuk ucapan syukur bayi lahir. Ibunya baru lahiran bayi Pak. Barangkali mau burung merpatinya baru dikirim kemarin sore. Silakan. Pak, boleh saya lihat yang 2 terukur itu? Ini. Ada lagi ini, lebih putih. Merpati yang mana? Boleh pilih dulu. Gimana Maria? Kamu lebih suka yang mana? Yang tekukur atau merpati? Menurutku yang putih aja. Karena ini untuk dipersembahkan ke bait Allah. Ya kan? Bolehlah. Penjual, saya ambil yang 2 ini. Yang putih. Oke, seekor 2 perak saja. Jadinya semua 4 perak. Di bait Allah, Yusuf dan Maria disambut Imam Simeon yang soleh. Shalom alaihim. Oh, iya. Inikah sang bayi Mesias itu yang kalian beri nama Yesus itu? Betul apa yang kau katakan itu, Bapak Imam Simeon. Akhirnya Tuhanku, ya Allahku, biarkanlah hambamu kau izinkan pergi dalam damai sejahtera, karena hambamu ini telah melihat sang penyelamat dunia, yaitu terang yang menjadi pintu keselamatan yang terbuka. Kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi, Tuhan Allah sebelumnya sudah mengatakan pada Bapa bahwa sebelum Bapa meninggalkan dunia ini, Bapa akan bertemu Sang Mesias, yaitu bayi Yesus ini. Begitu? Ya. Demikianlah sukacita di hidupku kini sudahlah penuh. Dan inilah tanda rasa syukur kami. Seperti yang diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan persembahan syukur. Kami mempersembahkan 2 ekor merpati ini. Sesungguhnya anak ini akan menjadi hakim bagi orang Israel dan seluruh dunia ini. Hei, inikah anak yang dijanjikan Tuhan Allah itu? Terpujilah Tuhan Allah langit dan bumi yang telah mengirimkan seorang penyelamat bagi manusia yang akan menghapuskan dosa manusia di dunia. Pintu yang tertutup itu kini telah terbuka lebar. Ya,
jalan keselamatan terbuka bagi mereka yang merindukan kelepasan dari belenggu kutuk dan dosa. Mari sini. Kita masuk ke dalam. Kita berdoa bersyukur sekali lagi. Terpujilah Tuhan Allah kita. Begitulah, sang pintu telah terbuka lebar. Pintu yang barang siapa mau memasuki dan setia berjalan di dalamnya, maka manusia-manusia akan memperoleh kemenangan besar, kebebasan dari kutuk dosa, dan berakhir memperoleh keselamatan kekal. Maukah kita semua menerima sang pintu itu dan dengan tekun tetap setia berjalan di dalamnya tanpa berpaling atau menyimpang sedikit pun?